Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Aprilia Fidausi dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan pendidikan dan bagaimana langkah-langkah perencanaan pendidikan dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Nurul Yakin, SPD, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait perencanaan pendidikan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan seefisien dan seefektif mungkin. Menurut Roger A. Kaufman tahun 1972. Untuk itu, perencanaan membutuhkan data dan informasi agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang dihadapi pada masa yang akan datang. Dengan demikian, perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan datang, di mana keputusan dan tindakan efektif dilaksanakan. Adapun fungsi dari perencanaan pendidikan yaitu sebagai alat pengembangan penjaminan kualitas atau mutu pendidikan yang bertujuan untuk menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan diorientasikan pada masa depan. Nah, adapun langkah-langkah perencanaan pendidikan ada 5. Yang pertama, mengumpulkan informasi dan analisis data. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Yang keempat, membentuk alternatif penyelesaian. Dan yang terakhir, mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Nah, adapun penjelasan dari langkah-langkah perencanaan pendidikan, yang pertama itu mengumpulkan informasi dan analisis data. Pengumpulan informasi dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui pendekatan rencana pengumpulan data, kemudian deskripsi informasi dan data. Data dan informasi yang tersedia akan diperlukan untuk pengambilan keputusan, untuk penyusunan rencana, untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta untuk keperluan lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Nah, yang kedua yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan merupakan kegiatan berpikir yang mendalam untuk mengumpulkan informasi tentang kesenjangan antara kenyataan dengan harapan. Dalam mengidentifikasi kebutuhan, menurut Gentry menawarkan 7 langkah sebagaimana dikutip oleh Muhammad Yaumi, mulai dari mengidentifikasi masalah, memvalidasi masalah, memformulasi kebutuhan, merumuskan tujuan atau kompetensi, penyesuaian tujuan lama dengan tujuan baru, memvalidasi tujuan yang telah disesuaikan, dan terakhir memprioritaskan tujuan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi tujuan dan prioritas. Penetapan tujuan dan prioritas ini dikaitkan dengan apa yang ingin dicapai atau apa yang dibutuhkan untuk memperoleh dan membuat prioritas dari tugas yang penting untuk mencapai tujuan. Menetapkan target atau tujuan, perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Nah, yang selanjutnya yaitu membentuk alternatif penyelesaian. Dalam bentuk alternatif penyelesaian, terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan melaksanakan metode pemecahan masalah atau problem solving. Dengan langkah-langkah yang sebagai berikut. Pertama, mendefinisikan masalah, mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan masalah, membuat alternatif-alternatif pemecahan, menjelaskan konsekuensi tiap-tiap alternatif, memilih salah satu alternatif yang terbaik, mengimplementasikan dan menilai hasilnya. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasi, menilai, dan memodifikasi. Waktu ini sudah sampai pada pelaksanaan rencana yang disusun. Implementasi ini mulai dilakukan apabila masing-masing proyek yang diusulkan sudah disahkan. Oleh karena itu, kerangka organisasi untuk berbagai proyek dikembangkan berdasarkan biaya tahunan. Di samping itu, dikembangkan rencana operasionalnya seperti pendelegasian wewenang, penugasan tanggung jawab, pengadaan mekanisme umpan balik, dan yang terakhir yaitu pengawasannya. Kemudian, untuk penilaian dilakukan ketika perencanaan sudah dilakukan, sekaligus evaluasi untuk perencanaan ke depannya. Jika terdapat hal-hal yang perlu diubah, maka dilakukan modifikasi untuk perencanaan yang lebih baik ke depannya. Nah, ini adalah ilustrasi di tempat magang saya. Nah,
sesuai dengan tempat magang yang saya tempati, yakni Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, yang pertama yaitu informasi yang dapat dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan terhadap staf diktis. Nah, ini misalnya seperti mencari informasi terkait mengapa mahasiswa tidak mau melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Nah, kita buat perencanaan pendidikannya. Dari informasi tersebut, kita cari data-datanya juga. Nah, mungkin penyebab dari mengapa mahasiswa tidak mau melanjutkan pendidikan ini mungkin dikarenakan faktor ekonomi atau menganggap pendidikan tidak begitu penting dan hanya ingin bekerja saja. Nah, setelah itu kita analisis data sesuai informasi yang ada. Setelah itu, mengidentifikasi kebutuhan, misalnya terkait kesenjangan antara fakta dan harapan. Nah, misalnya faktanya 70% generasi muda ini tidak melanjutkan pendidikan tinggi dikarenakan faktor ekonomi. Nah, dengan demikian untuk perencanaan pendidikannya itu, pemerintah berharap semua generasi muda harus bisa melanjutkan pendidikan dengan setinggi-tingginya. Nah, adanya fakta dan harapan ini pasti terdapat kesenjangan, yaitu tidak semua generasi muda itu tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor ekonomi. Nah, ada juga yang dikarenakan tidak adanya keinginan. Kemudian mengidentifikasi tujuan dan prioritas, di mana tujuan adanya perencanaan pendidikan agar generasi muda terus melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, serta menentukan prioritas mana dulu ini yang harus didahulukan dalam perencanaan pendidikan. Nah, setelah itu membentuk alternatif penyelesaian. Hal ini dapat dilakukan dengan metode problem solving. Nah, misalnya dengan demikian adanya informasi dan data tersebut, dibuatlah perencanaan pendidikan dengan adanya beasiswa bagi mahasiswa. Nah, setelah disahkan, selanjutnya yaitu mengimplementasikan perencanaan tersebut yang telah disahkan, serta mengembangkan rencana operasionalnya dengan adanya seperti kayak panitia dari beasiswa tersebut. Nah, misalnya pada Diktis terdapat program beasiswa Indonesia Bangkit, maka program tersebut harus dilaksanakan secara efektif dan efisien karena sesuai dengan informasi dan data yang dicari, sehingga diadakan perencanaan pendidikan yakni program beasiswa Indonesia Bangkit tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu menilai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi. Misalnya, apa yang menjadi hambatan di perencanaan pendidikan tersebut harus dijadikan evaluasi. Nah, setelah itu kita harus mencari hambatan apa yang terjadi pada program tersebut. Nah, jadilah modifikasi, yaitu dengan memperbaiki perencanaan yang telah dibuat dengan lebih baik lagi. Misalnya, sebelum adanya beasiswa Indonesia Bangkit ini, ada program 5.000 dokter yang dikhususkan hanya untuk S3 saja. Maka, dengan adanya program beasiswa Indonesia Bangkit ini, sasaran beasiswa tersebut lebih luas untuk mahasiswa S1, S2, dan S3. Tidak hanya program gelar saja, melainkan juga program non-gelar seperti PPG. Nah, cukup sekian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.